Sebelum dilanjut videonya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Selanjutnya, mari kita simak kajian Tarbiyatul Aulad bersama Ustadz Alif Bahtiar Al-Hafiz dengan tema 4 macam anak dalam pandangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Ikhwan dan akhwat fid din rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian, jamaah kajian Ahad pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama, mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita kembali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat yang mulia ini, di dalam majelis yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan menuju tempat ini, niat ikhlas karena Allah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal yang saleh dan dijadikan pemberat timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umatnya, yang telah memberikan petunjuk kepada manusia dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Mudah-mudahan kita semuanya kelak mendapatkan syafaat beliau di hari akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan berbicara tentang urgensi pendidikan anak di dalam Islam dan juga pentingnya kaderisasi di dalam membina keluarga muslimah. Jadi konon ada negara yang punah penduduknya dikarenakan angka kematian yang tinggi tidak dibarengi angka kelahiran yang tinggi. Terus konon lho ceritane niku wonten negara niku penduduknya punah dikarenakan warganya tidak mau menikah. Tidak mau menikah, otomatis tidak punya anak. Kalaupun sudah menikah,
dia tidak mau punya anak atau membatasi anak hanya satu saja, sedangkan angka kematiannya begitu tinggi, maka tidak sebanding, maka jumlah penduduknya berkurang. Nah, di tengah perkembangan zaman saat ini, kadang orang cenderung memilih hidup ini simpel, ya. Karena fasilitas semua serba tersedia, ya. Artinya orang sekarang nggak mau repot-repot lagi, sampai akhirnya ada model kehidupan seorang wanita sudah sibuk dengan pekerjaannya dan penghasilan yang didapatkan, sudah tidak mau sibuk-sibuk ngurusi suami lagi dan anak-anaknya. Akhirnya lebih memilih hidup tanpa suami dengan penghasilan dunianya yang cukup tinggi. Atau sebaliknya, kadang ada laki-laki, ya, fasilitas kehidupan serba ada, penghasilan tinggi, ya, nggak mau repot-repot, kemudian ngurus istri dan anak-anak, kemudian lebih memilih hidup membujang dan tidak menikah. Nah, tentunya pola dan model kehidupan seperti ini adalah bukan kehidupan, ya, yang digambarkan sebagaimana kehidupan terbaik manusia yang paling baik di dunia ini, di kolong langit ini adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sedangkan menikah itu adalah fitrah, fitrah kemanusiaan, fitrahipun manusia. Ya. Maka Rasul mengatakan, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Ya kan dikisahkan dalam hadis, ada 3 orang berdebat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing menunjukkan kehebatan amalnya. Yang satu mengatakan, ana asumu wala uftiru, saya akan terus banyak puasa dan tidak akan pernah berbuka. Saya ingin menjadi hamba yang taat bertakwa kepada Allah. Yang satu mengatakan, saya akan terus bangun malam dan tahajud dan tidak akan pernah tidur karena ingin menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah. Dan yang lain mengatakan, wa ana la atazawwajun nisa, sekali-kali aku tidak akan pernah menikahi para wanita karena menikah menjadi sebab saya jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapakah yang tadi berkata demikian? Ana akhsyakum wa atqakum. Saya ini adalah, kata Rasulullah, orang yang paling takut di antara kalian kepada Allah. Wa atqakum, dan aku adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah dari kalian. Saya seorang hamba, saya puasa, saya juga berbuka, ya. Saya sholat malam, saya juga tidur. Wa ana atazawwajun nisa, dan aku menikahi para wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka bukan termasuk dari golonganku. Ini berarti nama senes umatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka pernikahan adalah merupakan syariat Allah Subhanahu wa taala, di samping dia adalah naluri manusia dan merupakan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Maka Masya Allah, keterkaitan diri kita dengan keluarga ini besar. Ya. Maka kalau di dalam Islam,
ada larangan bagi seseorang untuk meratap di saat ditinggal orang yang dikasihi. Ya. Ditinggal mati orang yang sangat dicintai merupakan suatu kesedihan. Ya. Boleh seseorang bersedih, menangis boleh. Yang tidak boleh adalah meratap. Nah, gambaran meratap umat-umat zaman dahulu jahiliyah adalah dikatakan oleh Rasulullah dengan cara latomal khudud, menampar-nampar pipi, mencakar-cakar wajah, wasyaqqal juyub, merobek-robek baju dan saku, dan kemudian mengumpat dengan umpatan jahiliyah. Ya. Karena ratapan keluarga ini menjadi ya siksaan, artinya ketidaktenangan almarhum atau almarhumah di alam kuburnya. Jadi terkait, makanya mayit tatkala telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya, datang malaikat fayaqudanihi, mendudukkannya, ditanya 3 hal. Kalau dia orang beriman, dia menjawab dengan baik, maka malaikat menunjukkan inilah tempat kamu pada sesungguhnya di neraka, tapi Allah ganti dengan tempatmu di surga. Fayarahuma jami'an, hamba ini melihat kedua-duanya. Begitu melihat, begitu lulus ujian, apa yang dia minta kepada Allah? Aqimis sa'ah farji'na ila ahlina. Ya Allah, segerakan kiamat, aku kembalikan dengan keluargaku. Ya. Kumpulkan saya dengan keluarga kami, ya Allah. Juga dalam hadis lain dikatakan, ada seseorang bertemu Abdullah ibn Umar. Okay. Wonten tiang ketemu Abdullah ibn Umar dan mengatakan, wahai Abdullah, apakah anda mendengar hadis Nabi tentang najwa, yaitu bahwasanya Allah berbisik kepada umatnya, kepada hambanya yang beriman? Maka beliau mengatakan, iya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, seorang mukmin akan dipanggil di hari mahsyar fil mauqif, didekatkan oleh Allah sedekat-dekatnya. Apa kata Allah? Wahai fulan, amilta kadza wa kadza, engkau dulu di dunia berbuat seperti ini, di waktu yang seperti ini, engkau berbuat ini, engkau berbuat itu. Hamba ini mengatakan, na'am, ay ya Rabb, benar, saya telah melakukan dosa-dosa dan kesalahan ini, ya Allah. Maka Allah mengatakan, ya, begitu hamba ini mengakui, maka Allah mengatakan, sesungguhnya apa yang telah kamu lakukan, satartuha alaikum fid dunya wa aghfiruha lakal yaum. Ya. Aku tutup di dunia dan aku ampunkan saat ini semua dosa-dosamu. Dalam riwayat yang lain, ya, penjelasan daripada firman Allah dalam surat Al-Insyiqaq, fa amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Siapa yang diberikan Alkitab, catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah, dan dia berkata wa yanqalibu, setelah mendapat ujian itu apa? Yanqalibu ila ahlihi masrura, dia datang kepada keluarganya masrura, dalam keadaan bahagia, senang. Dalam surah Al-Haqqah dikatakan, fa amma man utiya kitabahu biyamini fayaqul ha'u iqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulakin hisabiyah. Dia berkata, iqra'u ha'u,
bacalah kitabmu. Ya. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sangat erat kaitannya dengan keluarga di dunia sampai nanti di akhirat. Artinya apa? Mungkin kadang kita banyak masalah ngurusi kerjaan. Tapi kalau sudah pulang ke rumah tenang. Melihat ketemu istri, ketemu anak-anak, Masya Allah, kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan ya. Wis di luar dapat masalah, pulang punya masalah lagi. Harapannya di rumah masalah selesai, tambah masalah lagi. Belum selesai satu, datang masalah yang selanjutnya. Bertubi-tubi datang masalah. Itulah dinamika jamaah sekalian, kehidupan di dunia ya seperti itu. Ya. Artinya apa? Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Ada orang menganggap, wis aku tak mati ae, cek randui masalah. Maka kadang ada orang yang imannya enggak ada, pemahamannya terhadap agama ini rendah, mudah saja dia akhiri ya hidupnya karena masalah-masalah yang remeh. Dianggap dengan kematian itu selesai masalah. Tidak ada. Di alam barzah itu masalah. Datangnya malaikat mungkar nakir itu masalah. Hamba itu bisa menjawab atau tidak masalah. Dia menemui hisab, masalah besar. Dia menemui mizan, masalah. Melewati sirat, masalah. Di mana enggak ada masalah? Di surga. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh anaknya, wahai abi, wahai ayah, mata nastari, kapan kita ini istirahat wahai ayah? Hari-hari kita ini belajar, hari-hari berjuang, hari-hari berdakwah, hari-hari ngurusi umat. Kapan kita ini istirahat? Maka ayahnya mengatakan, wahai anakku, kalau engkau telah meletakkan kaki kananmu di surga, dan kemudian setelah itu engkau susul dengan kaki kirimu, kemudian engkau menoleh ke belakang, dan engkau telah melewati sirat dengan selamat. Maka istirahatnya orang beriman adalah di surga. Ya. Nah, artinya apa jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Keterkaitan kita dengan keluarga ini memang di dunia ini sangat erat sampai nanti dibawa ke akhirat. Makanya kadang kita melihat keluarga ini dan anak-anak kita ini antara harapan dan ujian. Ya. Bahkan kadang ada orang tua memandang masa depan anaknya berlebihan. Akhirnya ada ketakutan. Gitu ya. Karena dianggap bagaimana masa depan anak saya? Bagaimana hidupnya? Kalau yang ditakutkan masalah keimanannya, iya. Sebagaimana Yakub mengatakan, tatkala beliau ingin hendak menghadap Allah, dikumpulkan anak cucunya. Dikatakan, ma ta'buduna min ba'di. Ya, jadi yang ditakutkan bukan urusan dunianya. Bukan urusan nanti anak saya, saya tinggal mati, makan apa? Rezekinya bagaimana? Karena rezeki sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dikhawatirkan adalah apakah anak cucu ini kalau ditinggal dia jauh dari Allah, jauh dari ajaran Allah dan menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ini dikhawatirkan. Jadi kalau urusan dunia ya wis istilahnya mengalir saja. Kadang ada orang takut berlebihan terhadap masa depan keluarganya. Ya. Sedangkan masa depan itu ada di tangan Allah. Ya. Maka terbagi ada dua model ya. Seseorang
harap-harap cemas dengan masa depan. Yang pertama, masa depan kita ditentukan bagaimana kita bekerja beramal saat ini. Itu ya. Baik, mungkin kita punya cita-cita dan harapan ingin menjadi pengusaha yang sukses, misalkan. Maka bagaimana kesuksesan itu dimulai sejak sekarang. Harus bekerja, harus mencari relasi dagang, harus ini, harus itu. Contoh lain, orang punya harapan, punya masa depan, punya cita-cita, ingin menjadi hafizul Quran. Dimulai saat ini, mulai belajar tahsin tilawah, mulai belajar membaca Al-Quran dengan baik, mulai menghafalkan surat-surat pendek, sampai berdoa juga kepada Allah, bisa menyelesaikan Al-Quran 30 juz. Masa depan Anda dimulai saat ini. Termasuk nanti bagaimana masa depan Anda dalam amal, pahala kita bagaimana, dimulai banyak beramal saat ini. Yang kedua, ada masa depan yang kita tidak tahu. Merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi gaib. Maka kaidah gaib itu Allah gambarkan, kaidah perkara-perkara gaib yang hanya tahu kepada Allah, Allah gambarkan dalam surat Luqman. Allah berfirman, ya, innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah pengetahuan hari kiamat. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Prediksi orang yang ngira kiamat, dulu ada yang mengatakan kiamat itu tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Yoga kiamat-kiamat sampai tahun 2024. Berapa banyak orang memprediksi kiamat, yaudah kiamat-kiamat. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Wa yunazzilul ghaith. Urusan menurunkan hujan ini rahasia Allah. Ya. Kadang kita lihat cuaca cerah, Masya Allah, sore hari mendung, turun hujan. Kadang mendung gelap, kita kira turun hujan, tidak jadi hujan. Ya. Wa yunazzilul ghaith wa ya'lamu ma fil arham. Allah Maha tahu apa yang ada dalam rahim para kaum Hawa. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada. Jiwa tidak pernah tahu apa yang dia dapatkan di hari esok. Wa ma nadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan seseorang pun tidak tahu kapan dia mati, di mana dia juga meninggal. Jadi masalahnya hal-hal seperti ini kalau tidak didasari dengan ilmu, maka banyak yang menyimpang. Akhirnya mengambil jalan simpel, datangnya ke orang pintar, ke dukun. Maka muncul hari-hari sial, muncul tanggal-tanggal sial, muncul bulan dan tahun-tahun kesialan. Jadi gambaran orang Arab jahiliyah dulu kalau mau safar, ya, itu mereka patokannya burung. Jadi kalau ada burung hinggap di pohon, dia mau safar, digusak. Kalau ke arah kanan terbangnya, oh berarti saya harus mengambil arah kiri. Karena dianggap kanan ini sial. Atau sebaliknya. Atau mereka memanahkan anak panahnya antara berangkat dan tidak. Kalau panah ini mengenai berangkat, dia berangkat, kalau tidak, tidak. Atau dengan cara-cara yang lainnya. Nah, jahiliyahnya orang dulu banyak diulang orang sekarang. Ya, datang kepada orang pinter atau dukun untuk menahan hujan agar tidak turun hujan, ya, dengan ritual-ritual tertentu, itu ya. Lo kalau hanya berdoa boleh gak? Boleh, misal berdoa ya Allah mugi-mugi lancar acara pulang buatan Jawa, boleh. Tapi kalau orang bisa menurunkan dan menahan hujan ini yang tidak ada, dan itu hak Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kita kalau punya harapan, punya cita-cita, dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah. Karena kita tidak tahu apa yang terjadi
di masa yang akan datang. Ya. Makanya kita ini punya anak antara harapan dan ujian. Ya. Kadang ada anak nggak sesuai harapan, gitu ya. Dari kecil, masya Allah, dididik baik, ya. Sekolah, masya Allah, sampai sore di rumah Quran, gitu ya. Usia SMP dipondokkan, SMA, ada ujian mulai tidak stabil, ya. Akhirnya, Bi, aku pengen sekolah umum wae. Ya, sedih orang tuanya, ini anak dari kecil di eman-eman gitu ya. Lah kok mondok gak kerasan. Ya, bahkan kabur dari pondoknya. Karena melihat teman-temannya, wah enak sekolah di Jopo gitu iki. Bebas. Bawa HP boleh. Kadang wah aku duwe kanca duwe kenalan wong wedok, enak oleh yang-yangan. Kadang orang tuh ya Allah ini mulai dieman dari kecil ya. Kemudian tiba-tiba dewasa lah kok nggak sesuai, artinya apa? Nggak sesuai harapan orang tuanya. Ya. Di saat yang sama itulah ujian untuk orang tuanya. Apakah dia bersabar ataukah tidak? Dan kita memiliki anak ini bermacam-macam karakter, sifat, wataknya. Ya. Mungkin kita dapati satu pinter, adiknya agak pintar. Kakaknya nomor 2 agak pintar, adiknya agak bawah standar pintarnya. Bawahnya lagi, kadang ada anak yang tidak diharapkan kehadirannya. Ya. Gak di planning nongol. Nah ini biasanya anak yang kurang perhatian ini. Kenapa? Lahirnya gak diharapkan. Beda be anak mbarep yo, anak mbarep wah masya Allah ya. Wes anak mbarep itu wes anak tersayang. Diharapkan mertua, diharapkan orang tuanya, ayahnya, ibunya, masya Allah. Begitu istrinya hamil, perhatian ayahnya wah top wes pokoknya. Apapun yang kamu minta tak golek no. Ya. Wah, disayang luar biasa. Begitu wis dianggap wis anak teluai. Muncul nomor 4 ini kemudian enggak di planning. Wis karepmu apa Bu? Karepmu. Ya, beda dengan anak pertama gitu ya. Kenapa? Anaknya enggak diharapkan lahirnya. Ya, kok moro-moro ya bojone hamil itu anak maneh. Waduh berat iki. Kadang orang berpikir, anakku telu ae ngurusi angel pemene anak papat. Ya, lu anak loro golek duit angel pemene anak telu. Ini ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar. Ketakutan yang berlebihan. Tidak boleh seseorang takut tidak bisa memberi makan. Kemudian dengan cara apa? Membatasi keturunan. Dulu kita bujang tidak punya apa-apa. Begitu kita menikah punya apa-apa. Yang pertama punya pasangan. Yang kedua alhamdulillah punya anak. Maka anak ini ada 2 model sebenarnya. Ada istilah anak biologis, ada anak ideologis. Gitu ya. Kalau anak biologis memang tidak semua orang diberi anak, karunia anak oleh Allah. Ya. Ada yang Allah ciptakan berketurunan, ada yang tidak. Ini ketentuan dan takdir Allah. Tapi kalau anak ideologis, semua orang berperan. Seperti dia punya anak asuh, dia punya anak angkat, dia membiayai anak yatim piatu, ya. Bagaimana guru punya siswa,
namanya anak ideologis yang juga kalau kemudian diopeni dengan baik, ikhlas karena Allah, dia akan memberikan banyak kebaikan walaupun bukan anak kandung atau anak biologis. Artinya Masya Allah, Allah berikan peran kepada kita ini banyak, gitu ya. Nah syukur-syukur punya anak biologis banyak, punya anak asuhnya banyak, gitu ya. Alhamdulillah ada sedikit rezeki disumbangkan kepada rumah Quran, ya, anak-anak ngaji disangoni, itu namanya anak ideologis, anak asuh, anak angkat. Jadi artinya Allah buka pintu peluang beramal ini lewat keluarga ini banyak sekali. Maka Allah sifati 4, ya, anak ini dalam keluarga. Gambaran ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sebagaimana doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hablana min azwajina. Ini kan, ini doa Allah ajarkan kepada hambanya orang-orang beriman, ya, untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, minta karunia kepada Allah, ya, dari istri-istri yang baik, pasangan yang baik. Rabbana hablana min azwajina. Kedua, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami qurrata a'yun, penyejuk jiwa dan hati kami. Ya, ini doa yang dipanjatkan oleh orang tua untuk anaknya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini benteng, ya, untuk membentengi diri. Bagaimana kita minta kepada Allah karunia pasangan yang baik, keturunan yang baik, dan menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Karena kita tidak tahu. Boleh jadi kita melihat ujian ini bagi kita menyesakkan dada, tapi berakhir baik. Dan kita nggak tahu. Ini misteri rahasia Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, berbicara, Allah berfirman, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang di jalan Allah, sedangkan jihad dan berperang itu adalah sesuatu yang kalian benci. Karena fitrahnya manusia cinta kehidupan dan takut kematian. Wa huwa kurhul lakum. Jihad itu kalian benci, perang itu kalian gak suka. Apa kata Allah? Fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wahai hambaku, boleh jadi engkau itu membenci sesuatu, tapi sesuatu ini memberikan kebaikan untukmu. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi engkau mencintai sesuatu, bahkan sesuatu ini memberikan keburukan kepada dirimu. Jadi kita tidak pernah tahu, jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang kita dapati ujian bertubi-tubi datang dalam keluarga kita. Yakinlah, kalau kita husnudzon sama Allah, terhadap ridha dan ridha terhadap takdir Allah, setiap masalah pasti ada hikmah di akhirnya, ya. Dan kita tidak tahu, kadang ada anak kita nggak sesuai harapan, la haula wala quwata illa billah, ya Allah lele ibu ini langsung sambat, ya. Kita tidak tahu apa ujian di balik itu, apa hikmah di balik itu semuanya, gitu ya. Makanya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala.
Masa depan itu di tangan Allah. Maka Allah tunjukkan saat kita kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW, saat kita kemudian mendapatkan dua pilihan atau memilih sesuatu, kita dianjurkan untuk istikharah, kan gitu. Untuk tanya kepada Allah, bukan datang kepada paranormal, gitu kan? Kan kita ikhtiar doa kepada Allah, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra, ya Allah ya Rabb, kalau engkau tahu urusan ini, Allah Maha tahu, anna hadzal amra, ya Rabb, in kunta ta'lamu anna hadzal amra, kalau masalah ini syarrun li, buruk bagiku, dan buruk untuk agamaku, dan buruk untuk masa depanku, fasrifhu anni wasrifni anhu, palingkan hal ini dariku dan palingkan aku darinya. Kalau kemudian masalah ini baik, dia doa kepada Allah, khairun li fi dini, baik untuk diriku ya Allah, baik untuk keluargaku ya Allah, baik untuk masa depanku, faqdurhu li wa yassirhu li thumma barik li fi, ya Rabb, maka takdirkan aku kepadanya dan mudahkan urusanku, thumma ruddini bih, dan berkahilah diriku. Itu gambaran keluarga yang pertama yang Allah firmankan dalam surat apa tadi? Al-Furqan ayat 74. Kemudian yang kedua dalam surat Al-Kahf, Allah berfirman, al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Allah katakan keluarga dan anak-anak ini adalah perhiasan dunia. Jadi kalau perhiasan itu ada sifat apa? Senang. Siapa tidak suka perhiasan? Keindahan. Fitrah manusia suka keindahan, suka kenyamanan, suka perhiasan. Gak suka yang ruwet-ruwet, gak suka itu. Suka keindahan, itu fitrah. Ya, dan ada kecondongan orang tua fitrah kecintaan kepada anaknya. Gitu ya, wana wis dibelo. Ya, anak karena darah dagingnya gitu ya. Sampai padu mbek arek sing dibelo ya anake. Anake do padu arek cilik wis juwarno istilahnya. Wis jane ben tarung, gak apa-apa. Mesti orang tuanya ikut-ikut untuk membela anaknya. Orang tua itu nggak bisa kemudian diam, ya, anaknya harus ikut dibahagiakan itu, ya kan? Itu fitrah. Wong artinya bagaimanapun usaha orang tua ini untuk anak, ya kan? Kita bekerja pagi pulang sore, itu yang kita carikan. Suami mencari nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Apalagi sudah usia anaknya masya Allah pada dewasa, ya, bajunya abinya mesti dipakai itu. Ya, abinya baru beli baju, belum dipakai, mesti pakai anaknya, wis cukup. Kadang ibu nggak ada jilbab, gurung digawe, wis digawe anaknya. Ya, apalagi usia-usia 40, 50 ini wis, ya wis apalah, artinya kalau makan ya sehebat apa, sekuat apa, tidak seperti anak remaja yang lek mangan jari semego. Ya, orang usia 45 luas adalah apalah. Ya, kadang ada beras di rumah, wis anak mantu datang, Bu, beras wis gawon le. Apa menele kok gawa le? Penting aja omahe kok gawa gitu. Ya, orang tua kan gitu. Ada anak datang, apalagi sama cucu, ya sudah, apapun diberikan. Yang penting gak anak putu. Sampai ada istilah, yang penting anak putuku maem. Yang penting anak putuku iso jajan. Lek Jawa Timur, yang penting anak putuku mangan masih baik, gak mangan gak apa-apa. Kan itu. Artinya apa? Menunjukkan, ya, kalau sudah seperti itu berarti usianya sudah dekat. Terus lek tiang pun anak putu wis le, Nduk, wis putu nggih. Kok sudah kuape dikekno anak putune.
Ya, berarti usianya wis tidak lama. Ya. Berarti sudah lampu kuning. Selanjutnya hijau, dia akan berangkat, kan gitu kan? Akan berangkat. Wis kabeh Bapak. Kita ini kadang, makanya orang kalau sudah tua wis gak banyak keinginan. Ya. Kecuali yang masih punya keinginan gitu. Orang tua ya sik neko-neko ya ada gitu ya. Ada orang tua wis gak gelem lapo-lapo wis uripku ngene cukup bismillah. Golek sangu kayak akhirat. Mulai enom sampai tuwek golek donya, akhirat itu kapan? Wis iki anak wis putu-putu wis omah-omah kabeh, rampung tanggung jawabe, wis golek kayak akhirat. Ya. Kok kadarullah dunyane teko terus? Iki enak putu wis. Ya. Seberapa besar neko-nekonya orang tua ini untuk menghabiskan dunianya? Ya kan? Nanti juga ditinggalkan. Wong kadang bapak ibu gurung mati wis dibagi warisane. Anake wis ndang, Bu, warisane tanahku kae lho. Sing sijine aku sing kae ya, Bu ya. Bingung bapak ibu. Ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, yadba'ul mayyit thalath. Yang mengikuti jenazah 3. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Keluarga, harta dan anak. Keluarga, harta dan amalnya. Fayarji uthnan. Balik 2. Maluhu wa ahluhu. Hartanya pulang, keluarganya pulang. Wa yabqa wahid, sisa 1 amalnya, amaluhu. Wonten dulur sing ngenteni di kuburan seminggu baru kuburan. Mulai wae, ya, pulang semuanya. Wa yabqa amaluhu. Yang tersisa apa? Amalnya. Makanya anak ini adalah aset yang tidak ternilai. Maka dikatakan jariyah untuk orang tuanya. Bagaimana kita mendidik, maka dia akan menjadi jariyah untuk bapak ibunya. Semakin banyak anaknya, semakin baik. Ya. Semakin banyak cucunya, semakin baik. Kalau anak-anaknya soleh dan soleha, itu minta itu ya. Iki 20 kan sing soleh soleha ya ke berat. Dua anak 10 soleh soleha, masya Allah, hafidhah. Sekali ndonga wong 10 ndongakno wong tuane kabeh. Panen. Ya. Jerih payah bapak ibunya di dunia, manfaat sampai di akhirat. Dibelen-beleni sembarang, masya Allah. Wah, anaknya bagus-bagus. Ganteng-ganteng sing lanang, sing wedok ayu-ayu. Ya, wapal Quran kabeh, soleh-soleha, ngirim pahala terus nang wontone. Wah, ini jariyah. Ya, kata-kata sallallahu waladun saleh yad'u lahu. Anak keturunan, anak yang saleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Itu yang diharapkan, gitu ya. Yang diharapkan kan itu. Enggak neko-neko kita ini. Wes gak dikirimin duit gak apa-apa ibu saulan. Ora apa-apa le. Wong kadang orang tua ini diajak hidup dengan anaknya ndak mau, mending di omah. Ya. Maka biasanya orang tua kalau pas kunjung ke rumah anaknya, niat anaknya baik, pun Bu mriki mawon kali kula. Gak kerasan ibu. Di omah masuk dhewe. Artinya apa? Aku gak gelem ngerepoti anak putu. Gitu biasanya ya. Kadang lek wis ndek ngene omahe anake rong dina wis njuk mulai, terno aku mulai meneh, Nduk. Enak ndek omah wae. Mriki mawon Bu kali kula. Ora aku ndek omah wae, gitu ya. Nyaman rumahnya orang tua ini daripada rumahnya anak itu. Ada orang tua seperti itu kan. Kenapa? Enggak mau ngerepoti anak putuku. Walaupun niatnya memang dia ya birrul walidain gitu ya. Nah, anaknya masya Allah, niatnya anak itu birrul walidain. Di sini pun diopeni anaknya pengennya, ya diperhatikan anaknya. Tapi kadang orang tuanya nggak mau ngerepoti anak butuh. Ya. Lah anak ini aset dunia dan akhirat. Ya kan? Wes reso, wes kerjoi masya Allah mapan, gak ngirimi ibu gak apa-apa le. Kok kirimi alhamdulillah, ora apa-apa. Gitu ya. Sing penting dongakno bapak ibu. Itu. Apalagi nanti di akhirat, yang paling manfaat itu doa.
dan kebiasaan kebaikan orang tuanya. Ini penting. Ya. Makanya seorang anak harus tahu apa kebiasaan kebaikan orang tuanya yang bisa dilanjutkan oleh anaknya. Misal, ada orang tua ini Masya Allah punya keseharian, punya kebiasaan memberikan sedekahnya di masjid misalkan, menyantuni anak yatim, menjadi donatur di pondok pesantren, di sekolah. Qadarullah masya fa'al. Orang tuanya sudah meninggal, nah anaknya melanjutkan kebiasaan orang tuanya sebagaimana orang tuanya mendonasikan hartanya di saat dia hidup. Siapa yang menyambung anaknya? Ya. Maka dia datang. Kula ingkang nglanjutaken kebiasaan Bapak Ibu donasi napa dados donatur lembaga pendidikan. Lanjutkan kalau anaknya mampu. Walaupun kadang kalau nilainya lebih Masya Allah, kalau kurang tidak ada masalah. Disambung satu, yang kedua menyambung silaturahmi. Siapa yang menjadi kawan-kawan orang tuanya tetap disilaturahimi, diziarahi. Ya. Untuk apa? Untuk menjamin silaturahmi yang pernah dijalin oleh bapak ibunya. Makanya jangan sampai ada istilah kepaten obor. Itu ya. Akhirnya putus. Bapak ibunya menjalin silaturahmi Masya Allah. Suka ziarah, suka ini, suka itu. Ya. Tapi anaknya gak mau tahu. Ya kan? Hanya begitu orang tuanya tidak ada, karena gak dikonekkan, gitu ya. Akhirnya gak konek. Maka bisa putus tali silaturahmi, bisa putus persaudaraan. Jadi ada bagusnya juga ono arisan keluarga, gitu ya. Sarana kumpul-kumpul, gitu. Masih arisannya gak akeh, saulan 10.000. Yang penting kumpul, ya itu. Ya. Makanya Masya Allah kalau di Indonesia ini ada kultur, ya setiap tahun itu, nama Hari Raya Idul Fitri bodoh itu kumpul dulur kabeh. Nah itu ya. Itu Masya Allah itu bagus. Setahun sekali kumpul semuanya, sing waduh mulih. Ada istilah mudik ya, di Indonesia itu. Itu di luar negeri nggak ada mudik itu ya. Di Indonesia ono ya, pulang kampung. Ya. Kadang kalau nggak pulang kampung sedih, ya nggak disangu. Ya. Kadang ada orang nggak bisa pulang kampung itu diwawancarai, mboten saged mantuk, mboten gadah yatra. Ya, saya mengucapkan hari raya dari tanah perantauan. Gitu. Ya. Itu, jadi naluri manusia ini memang satu pingin balik ke keluarganya, pingin balik ke kampungnya. Itu fitrah. Lu Kanjeng Nabi itu seberapa besar cintanya di Makkah, Masya Allah. Sampai beliau mengatakan, demi Allah aku cinta tempat kelahiranku. Cinta Makkah. Kalau seandainya orang-orang ini tidak mengusirku, aku tidak akan pernah meninggalkan tempat kelahiranku ini. Ya. Makanya orang sejauh-jauh merantau mesti boleh. Ya. Kebanyakannya pulang. Ada apa? Kenapa? Ya, orang senang tempat lahirnya itu. Ya. Di mana dia merantau, selesai wis mantuk mentok, mulai. Godot, penting mulai. Gitu ya. Penghasilan merantau, Masya Allah kadang iso nyelengi oke, suatu tanah, bangun omah mulai. Ya gak ada duit, entek di tanah perantauan yo, penting aku mulai. Gitu ya. Ono sing mulai gak duit, ono sing mulai gak nggawa apa-apa. Ya. Sing penting mulai. Apalagi masih ada orang tua, ndak bisa jauh dari ibu, mesti pulang. Jauh pun paling tidak ya 3 bulan sekali harus pulang. Kenapa? Ada ibu, ada bapak. Nah, itu fitrah. Ya, itulah kecintaan itu memang ya fitrah daripada fitrah kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan. Ya. Nah, gambaran yang ketiga adalah juga dikatakan dalam surat Taghabun ayat 14-15, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman. Ini khitabnya kepada orang-orang beriman, bukan kepada manusia pada umumnya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya dari istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwal lakum
bisa menjadi musuhmu, fahdharuhum, maka berhati-hatilah. Ya. Kadang keluarga ini yang bisa menjadikan seorang pemberani dan bisa menjadikan seseorang menjadi pengecut. Kadang suami ini bisa menjadi orang baik karena pasangannya, bisa jadi orang buruk karena pasangannya. Ya. Nah, terutama ibu-ibu ini. Ada laki-laki penakut karena pasangannya, ada yang pemberani karena pasangannya. Artinya apa? Istri itu memiliki pengaruh besar, ya, keberadaan suaminya. Istilahnya kalau laki-laki itu jenderali mentok papat bintangnya, istri bintang 5. Ya, jenderal bintang 5. Bisa bintang 7 barang. Ya, mumet. Ya kan? Ada apa militer bintangnya 4. Itu tertinggi. Bintang 4, hebat, jenderal. Ya, di rumahnya ada jenderal yang lebih tinggi, istrinya. Saya hebat-hebat yang lanang di oma, lihat di luar gagah. Wah, di oma kayak bayi. Ya kan? Bermanja-manja dengan istrinya kayak bayi. Ya. Bermanja-manja dengan istrinya kayak bayi tenan. Ono sing disentak mbek wong wedok langsung ciut. Makanya saya enggak tahu ya, kenapa di akhir zaman ini jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki. Maka laki-laki lebih banyak yang mati daripada perempuan. Iya, berbanding nanti di akhir zaman itu satu laki-laki berbanding 50 perempuan. Sekarang jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Saya kira wong lanang angel. Ya. Karena dipeseni ya cari jodoh untuk anak perempuan, golek-golek wong lanang ya angel tenan. Ya. Gitu. Itu. Maka harus ada kolaborasi memang. Syukur-syukur Masya Allah ya. Seorang suami ini kadang punya pendamping yang baik loh, luar biasa. Wong laki-laki itu bisa loman karena istrinya, bisa medit juga karena bojone. Ya. Laki-laki bisa jadi ahli sedekah karena istrinya. Ya. Atau bisa jadi bakhil juga karena istrinya bisa. Itu kadang bisa salah paham, ngasih orang tua karena bisa salah paham sama istri. Ya enggak? Loh, orang-orang mama itu kadang niatnya awake dhewe ngasih masih punya ibu ya. Kadang ada suami ngekei ibu iki singitan. Bu ojo ngerti bojoku lho ya. Iki dhuwit wong lanang iki. Dhuwit lanang, ana istilah dhuwit lanang, dhuwit wedok. Dhuwit lanang iki dhuwit sing gak mampir nang dompet wong wedok. Iki dhuwit lanang. Ya. Nah, wong lanang kudu nggawa dhuwit gitu ya. Enggak boleh wong lanang dompetnya kosong, enggak boleh. Ya. Enggak boleh laki-laki itu ngatung nang bojone, enggak boleh. Bu, yuk duitnya tidak boleh. Ini menjatuhkan martabat laki-laki. Ya, harusnya yang gini itu perempuan. Mas, yuk duitnya. Nah itu pantas. Laki-laki, bu, yuk duitnya, gak pantas. Makanya dompetnya walan kudu ono duitnya, raketang 5.000. Ono wong lanang gak duit iki ajaib. Ya. Ono wong lanang gak duit iki ajaib. Lucu ya. Wong lanang kudu ono dompete, makanya ya ibu-ibu iki kok sering ndeloki dompete bojone. Lek bojone jenengan medit kat dicolong boleh. Ya. Tapi sebatas cukup Anda butuhkan gitu ya. Kan pernah terjadi pada zaman Nabi itu ya. Ada seorang perempuan tanya pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini punya suami bakhil, medit. Boleh gak saya mengambil uang tanpa pengatanya? Boleh, sebatas yang membutuhkan. Lek butuhnya 10.000, nyebut 10.000. Oh, nyebut 1 juta gitu ya. Ya, makanya laki-laki itu kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu memberi kepada wanita, wanita yang meminta. Jadi kalau Anda dapat penghasilan, ojo kabeh digekno. Nanti Anda gak pegang uang sama sekali, repot. Setiap Anda punya aktivitas, Anda minta istri itu gak bagus. Kan itu bensinan juga di bojone.
Ya. Kadang ketemu anak di jalan, Pak, itu Mbah Some. Gak ada duit, Le. Randu duit. Randu duit lagi, duitnya gak ibu kabeh. Waduh, repot juga ini. Ya, makanya laki-laki itu harus bawa uang. Jadi kalau punya penghasilan jangan dikasih semua. Kasih sebatas nafkah disepakati. Bu, ngapunten kula anu nyukani jenengan niku nafkah insyaallah saulan 1 juta. Nafkah itu non tetek bengae lho, nafkah itu khusus untuk istri. Itu bukan belum uang belanja, belum uang beli gas, belum uang bayar sekolah. Iya. Nafkah itu hadiah dari suami kepada istri karena ketaatan istrinya kepada suaminya. Ya. Itu murni uang jajannya istri. Bahasa gitu ya. Ya. Itu murni uang jajannya istri. Enggak boleh doa adik. Itu hak istri, mau dibuat apa boleh? Mau gawe nang salon tek 800.000 ya oleh. Mau dikasihkan ibunya boleh. Mau dikasihkan bapaknya boleh. Itu hak istri. Laki-laki kalau mau minta statusnya pinjam, harus dikembalikan. Kecuali kalau istrinya, pun Pak kalau ikhlasaken lunas. Ya. Makanya tanggung jawab suami itu berat. Ya. Tanggung jawab suami itu berat sekali. Ya. Itu istri pertama, kalau istri 1. Lek bojone loro ya baru 1 juta ya. Misalkan, ya. Tapi saya yakin di sini semua ahli tauhid. Ahli tauhid itu 1 istri. Besok bojone sing akeh di surga mawon, nggih. Di dunia juga nggak apa-apa, kalau mampu, ya. Itu nafkah, itu belum uang yang lain-lain itu ya. Makanya jadi tanggungan sekolah ya suami. Bi bayar SPP, suami. Yang istri minta. Ya. Bi beli gas, bi belanja sayuran, masak, ya. Bi jajani anak-anak. Loh, jajan anak bukan dari nafkah loh ya. Kecuali kalau ibunya beri kepada anak boleh. Abot, masya Allah. Ya wis. Ya, urip sing penting ngalir no Mas, dilakoni no ya. Ya kadang lek dipikir terlalu jeru, sumpek dhewe wek dhewe. Wis njaluk nang sing kuwasa ngono. Kita ini orang sudah ada rezekinya. Jangan ya kita ini kadang terlalu takut dengan masa depan, akhirnya enggak bisa berbuat apa-apa. Wis ngalir ngono wae. Wong dulu kita bujang gak ada apa-apa. Sekarang alhamdulillah punya ini, punya itu. Ya, bujang gak duwe kendaraan, nikah langsung tuku pit. Masih tuku nomor tuane. Ya kan? Ya, langsung iso dikai tanah mertuane. Ya, enak kita ini Masya Allah, ya. Dikai anak, dikai omae. Ngalir aja hidup ini. Semuanya ada dalam apa? Genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasul mengajarkan itu dalam hadis dikatakan apa? Idza tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulihi. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, la razaqakum, Allah pastikan berikan rezeki kama yarzuqut thaira, sebagaimana Allah rezekikan kepada burung, taghdu himasan wa taruhu bidana. Burung pergi pagi hari dalam keadaan lapar, dia mencari karunia Allah. Dia pulang dalam keadaan sore hari, pulang dalam keadaan kenyang, membawa makanan untuk anak-anaknya. Siapa yang mengatur rezekinya? Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi orang beriman yang ahli ibadah. Orang kafir aja dikasih dunia. Ya, maka Ibnu Qayyim membagi nikmat ada 2. Ada nikmat yang mutlaqah, ada yang muqayyadah. Nikmat mutlaqah itu nikmat yang sifatnya pun mutlak. Apa? Allah beri nikmat Islam, Allah beri nikmat iman, Allah beri nikmat tafaqquh fiddin, berlapang dada, senang pengajian.
Ada nikmat yang sifatnya muqayyad, terikat. Nah, nikmat ini orang kafir diberi, orang muslim, kaum muslim, orang iman diberi, orang mukmin. Ya, apa itu? Nikmat dunia, anak, keluarga, istri, suami, ya, pekerjaan, kekayaan, rumah, sawah, mobil, dan lain sebagainya. Ya. Dan ini bisa menjadi azab bagi seseorang yang Allah istidrajkan nikmat ini. Ya. Sibuk ngurusin dunia, lali akhirat, itu istidraj. Ya. Bagi orang beriman, si nikmat ini disibukkan untuk urusan akhiratnya. Ya, maka dia mendapatkan kebaikan, nikmat yang hakiki, nikmat yang sesungguhnya. Ya, maka kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi manusia, terkhusus bagi orang-orang beriman adalah sarana untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting kan akhirat yang abadi. Dunia ini fana dunia ini. Ya, dan akan ditinggalkan, tidak ada yang abadi. Ya, keinginan pun dunia tidak dituruti, enggak ada habisnya. Ya, tapi orientasi orang-orang beriman adalah kampung yang sesungguhnya adalah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Kebahagiaan hakiki dan abadi, ya. Kemudian siksa, kemudian hal yang tidak kita sukai juga, yang tidak disukai oleh manusia adalah hakiki. Azabnya hakiki, siksanya hakiki, kebahagiaan di surga adalah sesungguhnya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua dan juga keluarga kita semua untuk senantiasa berada di atas jalan yang telah ditentukan, yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan keluarga kita ini juga kelak Allah kumpulkan di surga Firdaus al-A'la bersama para nabi, siddiqin, wasyuhada'i, wassalihin, sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia ini, Allah kumpulkan kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian bisa kami sampaikan. Jazakumullahu khairan katsira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.